Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa belajar dengan semangat. Bapak berharap kalian semua sudah berdoa demi kelancaran kita belajar hari ini. Pertemuan kali ini kita masuk ke materi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu KI dan KD, kompetisi inti dan kompetisi dasar. Untuk pengetahuan 3.4, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia terhadap bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Selanjutnya ada kompetensi keterampilan. 4.4 menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, pemerintah, dan budaya. Pada materi bab 4 ini, kita akan melakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama menganalisis tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan fakta-fakta pendukungnya. Pertemuan kedua menyimpulkan pengaruh perkembangan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, alangkah baiknya kita sedikit mengulang materi yang kemarin, yaitu proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Tahukah kalian kapan ya berakhir kekuasaan Hindu Buddha di Nusantara atau di Indonesia? Silahkan kirimkan jawabanmu di kolom komentar di YouTube channel Sejarah Indonesia. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara Indonesia sesuai dengan fakta-fakta pendukungnya. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun menyebarkan agama Islam ke seluruh kaum Arab. Setelah kematian beliau, digantikan bukan dengan nabi melainkan dengan khalifah. Ada 4 khalifah yang terkenal pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu memastikan tetap menjalankan perintah agama Islam yang telah diajarkan sebelumnya. Agama Islam itu sendiri masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia. Kitab suci agama Islam yakni Al-Quran, rumah ibadah umat muslim disebut masjid, dan pakaiannya disebut pakaian gamis ataupun pakaian busana muslim. Latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Ada sebab umum, kaum pedagang pemegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Nusantara. Pertama, ada syariat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara adalah dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah. Terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Gujarat, Kambai, India. Dasar teori ini adalah kurangnya fakta menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh di tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Keempat, pendukung teori Gujarat adalah Snook, Horgan, W.F. Starterhand, dan Bernard. Teori yang selanjutnya adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar teori ini adalah pada abad ke-7, yaitu dalam 610 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i, di mana pengaruh madhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah, sedangkan Gujarat, India adalah penganut madhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Lert, dan C.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.
Selanjutnya ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada 13 dan budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab dan tanda-tanda bunyi harokat. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan Leran di Giri daerah Gresik. Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat. Saluran dalam penyebaran agama Islam yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Juga tasawuf. Hal ini karena masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang berbau mistik, merupakan tarian mistik yang dipandang sebagai doa bagi Tuhan. Yang selanjutnya ada peranan Wali Songo dalam proses Islamisasi di Indonesia. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Dengan sikap yang santun dan penuh kewibawaan, para wali mengajarkan agama Islam dengan bijaksana. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Saleh Sunan Ampel, R.M. Joko Said, Sunan Kalijaga, Ja'far Shodiq, Sunan Kudus. Nah, inilah nama-nama yang sebenarnya yang digunakan oleh para Wali Songo. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di channel YouTube Sejarah Indonesia. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.